Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya NJA. Nah, kita balik lagi ya ke project membuat web menggunakan CI, web perpustakaan ya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat laporan data buku ya. Jadi menampilkan data buku dari database pustaka tabel buku, mulai ditampilkan ya dalam menu halaman laporan data buku. Kemudian di sini ada 3 tombol. Ada tombol print, download PDF, dan export ke Excel. Print ini untuk mencetak ke printer, kemudian ini untuk download dalam format PDF, dan export ke Excel ini nanti kita mendownload dalam format Excel seperti itu. Data-datanya adalah buku semua yang ada pada tabel buku di database pustaka. Nah, untuk laporan data anggota ini sama aja ya, sama persis seperti data buku, cuma bedanya data anggota ini dari tabel user dengan role ID anggota. Kemudian sekarang kita akan menampilkan laporan data peminjaman. Nah, ini sebenarnya sama ya, menampilkan data peminjaman yang ada di database. Kemudian nanti bisa dicetak ke printer, kemudian bisa download PDF dan mengekspor ke format Excel, sama seperti sebelumnya. Cuma perbedaannya adalah kalau data buku ini kita mengambil dari satu tabel aja ya, satu tabel buku. Kalau di laporan peminjaman ini kita mengambil dari 2 tabel ya, yaitu ada tabel pinjam dan tabel detail pinjam, karena pinjam ini mempunyai detail ya. Nah, kayak pinjam detailnya ini seperti ini dari anggota. Kemudian judul bukunya ini kita mengambil dari detailnya seperti itu. Kalau dari tabel pinjamnya kan kayak tanggal pinjam, tanggal kembali, ini memang ada di tabel pinjam. Tapi kalau detail-detailnya ini ada di tabel detail pinjam. Kita lihat database-nya. Kalau buku kemarin cuma satu buku ya, ada tabel buku aja gitu. Kalau laporan peminjaman ini ya dari tabel pinjam dan detail pinjam kayak gitu ya, dari 2 tabel. Perbedaannya di situ aja ya sebenarnya. Nah, karena di sini ada 4 tampilan ya. Pertama untuk data peminjamannya nih, data peminjaman. Kemudian nanti laporan peminjaman untuk cetak ke printer ya, ini 2. Kemudian satu lagi untuk download PDF ya, ini view ketiga ya, seperti ini. Ini kalau PDF ini formatnya landscape. Kemudian ada view lagi keempat, ini untuk yang download atau ekspor dalam format Excel. Jadi seperti ini ya, berarti ada 4 view, berarti ada 4 function. Kita buat 4 function dan 4 file view. Kita menggunakan controller laporan yang kemarin ya, kita tambahkan 4 function. Pertama, untuk menampilkan data laporan peminjamannya, kita membutuhkan function bernama laporan underscore pinjam untuk menampilkan data ini ya. Nah, di laporan pinjam ini sekarang ada judul ya, laporan data peminjaman, dan user untuk pengecekan user yang login. Dan di sini perbedaannya ya. Data laporan di sini dia menampilkan data peminjaman nih ya. Select bintang from pinjam, detail pinjam, book dan buku dan user ya. Dia mengambil data dari beberapa tabel, di mana ID buku yang ada tabel detail pinjam, dan ini adalah detail ya, detail pinjam, sama dengan ID yang ada pada tabel buku, dan ini buku. Kemudian dan ID user yang ada pada tabel pinjam sama dengan ID yang ada tabel user, dan nomor pinjam yang ada tabel pinjam sama dengan nomor pinjam yang ada di tabel detail pinjam. Nah, kemudian data ini ya yang kita simpan dalam variabel laporan ini kita tampilkan, kita kirim ke file view laporan pinjam.php. File view ini ada di folder pinjam di dalam views. Nah, kita lihat scriptnya untuk laporan pinjam. Dia menampilkan apa? Pertama, ada 3 tombol di atas ya,
ada cetak laporan pinjam tadi ya, format printer, kemudian laporan pinjam format PDF, dan ekspor pinjam format Excel. Yang ditampilkan adalah dalam bentuk tabel. Ada nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, total denda, serta status. Nah, kemudian tadi data-data yang kita simpan dalam variabel laporan dipanggil lagi nih variabelnya laporan as string L. Nah, kita tinggal panggil nama field-nya ya yang ada di database. Ada nama, kemudian judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, total denda, serta status. Ini adalah field-field yang ada di database. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada nama anggota, ini dari tabel user, kemudian judul buku dari tabel buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, tanggal dikembalikan. Ini ada dari tabel pinjam, seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 tombol di sini ya. Untuk tombol pertama untuk cetak, print atau print ya. Ini mengarah kepada controller laporan, function cetak laporan pinjam. Berarti di sini kita tambahkan satu function bernama cetak underscore laporan underscore pinjam. Isinya apa? Sama ya, dia di sini menampilkan ini select bintang peran pinjam sebagai P, detailnya sebagai D, buku sebagai B, user sebagai U, di mana ID buku yang ada di detail sama dengan ID yang ada pada tabel buku. Ini sama seperti tadi ya, yang ditampilkan adalah data peminjaman yang kita join ya, datanya dari tabel pinjam dan detail, kemudian di join dengan tabel buku dengan tabel user, karena tadi kita menampilkan nama user dan judul buku kayak gitu, maka perlu di join dengan ini tabel buku dan user seperti itu. Kemudian datanya akan ditampilkan, dikirim ke file view bernama laporan strip print strip pinjam.php yang tersimpan di dalam folder pinjam di dalam views. Kita lihat scriptnya ini sama aja ya. Nih tampilannya dalam tabel, datanya sama seperti tadi, cuma ini ada tambahan untuk CSS-nya kayak pengaturan tabel serta huruf serta ukuran huruf yang digunakan. Nanti untuk laporan pinjam tampilannya akan seperti ini ya. Datanya sama seperti yang tadi ditampilkan di webnya ya. Ada 4 peminjaman ya. Kemudian di sini dia hurufnya menggunakan Verdana. Kalau kalian mau ganti-ganti ini tampilannya seperti apa, CSS-nya stylenya diubah, ini boleh aja ya. Kemudian ada tombol kedua, ini adalah download PDF ya. Format PDF berarti kita butuh satu function di controller laporan. Kalau tadi di laporan pinjaman dia mengarah kepada laporan, controller laporan, function laporan underscore pinjam underscore PDF. Berarti di sini kita tambahkan function laporan pinjam PDF. Sama seperti kemarin ya, yang menampilkan laporan buku format PDF. Bedanya cuma di sini aja nih query-nya ya, karena kita menampilkan data peminjaman seperti yang tadi ya, dicetak pinjam dan laporan pinjam. Kemudian perbedaannya, data ini dikirimkan ke file view bernama laporan PDF pinjam.php yang disimpan dalam folder pinjam. Nih, ini juga sama ya, yang ditampilkan sama aja nih, sama seperti sebelumnya dalam tabel. Kemudian ada CSS-nya, ini boleh kalian stylenya mau diganti seperti apa itu bebas aja. Nanti formatnya seperti ini. Untuk download PDF, ini kertas A4, kemudian di sini ya tadi kita lihat pengaturannya, paper size-nya A4, kemudian formatnya landscape ya. Kemudian yang di jenis hurufnya boleh diganti. Untuk mengganti tampilannya itu ada di script view-nya ya, di sini. Di sininya stylenya itu bisa diubah, terserah kalian. Nah, untuk satu lagi
tampilan export Excel ya, nanti tampilannya akan seperti ini, sama aja dalam bentuk tabel dari nomor, kemudian nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, total denda serta status ya. Kita lihat untuk skripnya, tadi di laporan pinjam di tombol itu mengarah kepada kontrol laporan function export Excel pinjam. Jadi di kontrol laporan ini harus ada fungsi tersebut, export Excel pinjam. Nah ini query-nya adalah sama ya, karena kita menampilkan datanya sama, jadi berarti query-nya sama seperti itu. Kemudian datanya dikirim ke file view bernama export Excel pinjam.php yang disimpan dalam folder pinjam di dalam folder views. Nah ini sama seperti tadi ya, perbedaannya hanya ini aja nih untuk format ekspor ke dalam format Excel gitu aja. Oke, sampai sini nanti formatnya seperti ini ya. Sampai sini saya rasa cukup ya, singkat sekali karena memang sebenarnya sama seperti laporan data buku kemarin. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.